Rama ngedeket lah ke arah Dewi. Pas banget Rama ada di belakang Dewi. Kan Rama sambil ngeliat nih pakai senter. Rama tiba-tiba berhenti tuh. Pas Rama berhenti, Dewi nengok lah begini. Lu mau tahu Dewi ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Kembali lagi dengan gue Rizky dalam menembus hijab. Pada malam hari ini nih, gue bakal ngebawain sebuah kisah pendakian horor, dimana dalam pendakian ini ada kejadian fatal yang ngebuat salah satu dari teman mereka dibawa sama penghuni gunung sana. Penasaran bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari kami. Oh iya, gue ucapin ribuan terima kasih nih buat teman-teman yang udah setia nontonin channel ini. Dan semoga amal kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gak usah basa-basi lagi nih. Dan ini ceritanya. Jadi pendakian ini berawal waktu Ujang, Rama, dan Doni lagi nongkrong nih di tempat dia biasa nongkrong. Istilahnya itu base camp mereka lah. Nah, Ujang di situ tiba-tiba bilang, muncak yuk. Bosan begini-gini aja kita tiap malam. Gunung yang deket-deket aja, gak usah yang jauh-jauh. Kita muncak ke Gunung Gede aja yuk. Nanti kita naiknya lewat Salabintana. Gue pernah dulu ke sana. Nah, tapi Rama di situ bilang, aduh, kayaknya gue gak ikut dah. Suka parno gue. Apalagi kan itu kawasan hutan. Gue suka dengar cerita-cerita serem ketika orang pulang dari naik gunung. Oh iya, jadi si Rama ini orangnya sensitif nih sama hal-hal kayak gituan. Hampir tiap malam juga dia kalau ngobrol tuh ya udah perkara-perkara gaib di tempat nongkrongannya. Nah, Ujang bilang tuh di situ ke Rama, Ram, jangan dengar dari sisi seremnya aja. Banyak hal baik yang bisa kita ambil ketika kita naik gunung. Kita bisa lebih bersyukur karena Allah menciptakan dunia begitu indahnya. Kita bisa tafakur kalau kita ini manusia, makhluk yang paling kecil dibanding gunung yang begitu gagah dan besarnya. Segala sesuatu ambil sisi baiknya, Ram. Makin seru tuh obrolan mereka, sampai akhirnya datanglah Leha sama Dewi. Jadi si Leha sama Dewi ya teman dia nongkrong juga tiap malam di tongkrongan itu. Leha nanyalah ke mereka bertiga, pada ngomongin apaan sih? Kok seru banget kayaknya? Hehehe, iya, kita lagi ngerencanain naik gunung nih. Lu berdua mau ikut gak? Nah, Rama yang tadinya gak mau ikut, tiba-tiba malah dia tuh yang paling semangat ngedenger Leha sama Dewi mau ikut juga. Akhirnya sepakatlah mereka semua buat ngelakuin pendakian ini lusa nanti. Sekitar jam 11 malam lah, mereka semua balik tuh ke rumahnya masing-masing. Nah, Rama pas nyampe rumah, izinlah sama bapaknya kalau dia mau muncak ke Gunung Gede bareng sama teman-temannya. Bapaknya Rama sebenarnya ngizinin, asal jaga etika dimanapun Rama berada. Dan karena kan bapaknya juga udah tahu nih kalau Rama bisa ngelihat hal-hal yang kayak gituan, makanya bapaknya Rama mesen lah ke Rama kalau nanti pas dia ada di gunung, jangan pernah cerita ke teman-temannya kalau dia ngelihat hal-hal janggal di tempat itu. Karena mungkin bapaknya Rama kepikiran lah kalau sampai Rama ngomong ke teman-temannya nih, ya bakal nular lah rasa takutnya. Singkat cerita, tibalah hari yang mereka tunggu-tunggu. Mereka semua udah siap.
Sekitar jam 7-an lah, mereka jalan tuh naik mobil bis dari terminal Kampung Rambutan menuju terminal Degung, Cisaat, Sukabumi. Di sana mereka nyari-nyari dulu tuh buat kebutuhan logistik mereka nanti selama di atas. Singkat cerita semuanya udah lengkap nih. Berangkatlah mereka semua menuju base camp Salabintana pakai angkutan umum. Waktu itu kalau nggak salah jam 12 siang lah. Ujang sama Doni langsung ngurus si Maksi tuh di situ. Rama, Leha, dan Dewi cuman duduk-duduk aja di pelataran pos tempat pembuatan si Maksi. Nah, pas mereka lagi nunggu Ujang sama Doni yang lagi ngurus si Maksi pendakian, tiba-tiba hujan benar-benar deras. Ujang sama Doni nanya nih ke mereka bertiga, "Gimana nih? Kita lanjut jalan habis hujan berhenti? Apa kita nginep aja? Besok pagi baru kita start pendakian." Mereka semua sepakat nih buat naik habis hujan berhenti, karena mereka izin ke orang tua mereka masing-masing cuma 2 hari aja. Lama mereka nunggu hujan berhenti tuh, dan baru berhenti jam 3 sore. Ujang mulai panik di situ, tapi dia nggak ungkapin ke teman-temannya karena waktu itu Ujang mikir kalau mereka berangkat di jam segitu, artinya mereka semua bakal ngelewatin malam di jalur pendakian. Ya tapi mau gimana lagi, mereka semua udah bulet buat naik hari itu juga. Singkat cerita mereka semua mulai masuk tuh ke jalur pendakian dan ngambil stok air dulu di samping kiri jalur. Pas sudah terisi 5 botol lah, mereka ngelanjutin lagi perjalanan dan mulai masukin kawasan hutan lebat. Posisi mereka waktu itu, Doni paling depan, di belakangnya ada Leha, Dewi, Rama, dan Ujang yang paling belakang. Jadi sweeper nih si Ujang. Ujang bilang tuh di situ sama teman-temannya supaya jangan main dulu-duluan dan jaga jarak supaya enggak terlalu jauh. Awal mula perjalanan mereka ya biasa-biasa aja, enggak ada apa-apa. Normal kayak pendakian pada umumnya lah. Mereka bercanda, ketawa-tawa karena mereka baru pertama kali naik gunung, kecuali Doni sama si Ujang. Mungkin saking senangnya mereka di situ. Singkat cerita sampailah mereka di pos 1. Mereka istirahat tuh di situ. Nah di sini gelagat Dewi kelihatan berubah. Nggak kayak biasanya tuh si Dewi. Dia cuma diem aja, nggak ngomong apa-apa. Mukanya pucat. Dan waktu Rama fokus ngeliat ke arah Dewi, tiba-tiba ada sosok nenek-nenek tua berdiri tepat di belakang si Dewi. Rama cuma diem aja di situ. Dia nggak berani bilang apa-apa ke teman-temannya karena dia takut teman-temannya malah jadi panik. Rama akhirnya ngajak teman-temannya tuh buat ngelanjutin lagi perjalanan karena hati dia mulai nggak enak lah ngelihat sosok itu masih terus berdiri di belakang Dewi. Nggak tahu apa tujuan dari sosok itu. Mereka berlima terus tuh nelusurin jalur sampai sekitar 1 jaman lah. Mereka nemuin tempat yang agak lumayan luas. Lumayan lah buat mereka istirahat. Mereka akhirnya istirahat tuh di situ. Rama dan teman-temannya ngebongkar peralatan masak buat bikinin teh hangat buat si Dewi karena kondisi Dewi waktu itu kayaknya lagi sakit. Posisi mereka waktu itu sekitar jam 6-an lah. Ujang bilang tuh sama teman-temannya supaya mereka buka tenda aja di situ. Karena nggak mungkin juga mereka ngelanjutin perjalanan. Pertama, mereka masih pemula. Kedua, kondisi Dewi yang nggak bisa buat nerusin perjalanan. Ujang bilang tuh di situ supaya besok pagi mereka bakal ngelanjutin lagi perjalanan. Akhirnya mereka bagi-bagi tugas tuh. Ada yang bangun tenda, ada yang masak mie, ada yang bikin teh, ada yang bikin kopi, ada yang ngopi, ada yang makan. Pokoknya bagi-bagi tugas lah. Mereka waktu itu diriin 2 tenda. Satu tenda diisi Ujang sama si Rama, dan tenda satunya diisi sama Doni, Dewi, dan Leha. Rama mesen tuh ke si Doni buat jagain si Leha sama si Dewi. Nah, kenapa si Doni yang satu tenda sama perempuan nih? Pertama, karena si Doni ini sepupunya si Leha, dan Dewi juga emang lagi gak enak badan. Jadi si Doni suruh mantau mereka berdua lah. Takutnya nanti ada apa-apa gitu.
Singkat cerita, Leha sama Dewi akhirnya tidur duluan tuh malam itu. Dan Doni tidur agak maleman. Dia masih pengen nikmatin suasana di tempat itu. Mereka semua akhirnya tidur tuh di tendanya masing-masing. Dan tiba-tiba Ujang kebangun di sekitar jam 3-an lah, karena dia ngedengar ada suara orang yang lagi mukul-mukul tendanya. Ujang cuma diem aja, merhatiin suara itu yang masih tetap ada. Ujang bukalah tendanya, dan ternyata ada Dewi tuh di situ, di depan tendanya Ujang. Jadi si Dewi lagi diem aja sambil mukul-mukul tendanya Ujang. Ujang nanyalah ke Dewi, Wi, ngapain lu di situ? Jang, temenin gua pipis yuk. Rama tiba-tiba kebangun di situ, ngedengar obrolan Ujang sama si Dewi. Dan dia bilanglah ke si Ujang, Jang, biar gua aja yang nganter. Gue juga mau ngencing nih. Ujang mesen tuh ke Rama supaya ngencingnya jangan jauh-jauh dari tenda. Akhirnya Rama sama Dewi pergi tuh ke arah kiri tenda buat nyari tempat buat buang air kecil. Dia berdua cuma ngebawa 1 senter aja, karena emang buat meminimalisir baterai juga kan. Singkat cerita, Dewi buang air kecil agak masuk ke dalam semak-semak gitulah. Dan Rama buang airnya deket jalur pendakian di bawah pohon. Tapi sekitar 10 menitan lah Rama nungguin Dewi tuh buang air kecil. Dewi gak keluar dari semak-semak. Rama hatinya mulai gak enak tuh di situ, dan langsung nyamperin Dewi masuk ke dalam semak-semak. Sekitar 20 meteran lah Rama masuk tuh ke dalam semak-semak. Di situ Rama ngeliat pakai senter Dewi lagi jongkok sambil nunduk ngebelakangin Rama. Rama bilanglah di situ sama si Dewi, Wi, ayo, lama amat lu, cepetan. Dewi cuman diem aja, nggak nengok ke arah Rama, apalagi ngejawab panggilan si Rama. Rama ngedeketlah ke arah Dewi. Pas banget Rama ada di belakang Dewi. Kan Rama sambil ngeliat nih pakai senter. Rama tiba-tiba berhenti tuh. Pas Rama berhenti, Dewi nengok lah begini. Lu mau tahu Dewi ngapain? Di situ Dewi mukanya benar-benar sinis, kayak orang marah gitulah. Tangannya megangin pembalut. Mulutnya udah penuh darah tuh, sambil ngejilatin pembalut yang dia pegang. Nggak pakai lama, Rama langsung lari dan cabut dari tempat itu. Waktu Rama nyampe ke tenda nih, Ujang nanyalah sama si Rama, Ram, lu kenapa? Rama ceritain lah kejadian tadi. Ujang langsung marah tuh di situ sama si Rama, karena emang yang barusan Rama ceritain nggak masuk akal. Terkesan si Rama ini ngada-ngada. Ujang langsung bangun tuh di situ buat mastiin ke tenda sebelah dan mastiin omongannya si Rama. Dan waktu Ujang ngebuka tenda sebelah, di situ ada Doni, Leha, sama Dewi yang lagi tidur. Ujang langsung marah di situ sama Rama, karena Ujang ngerasa dia udah dibohongin sama si Rama. Singkat cerita, Ujang sama si Rama masuklah ke tendanya buat istirahat. Tapi Rama gak bisa tidur malam itu. Dia terus tuh mikirin kejadian tadi. Dan dia mikir kalau itu bukan Dewi. Terus siapa yang tadi minta temenin buang air kecil? Rama ngerasa ini ada yang gak beres. Mungkin karena lama-lama si Rama udah mulai bete nih. Akhirnya dibangunin lah si Ujang buat nemenin dia yang gak bisa tidur malam itu. Akhirnya Ujang sama si Rama keluar tuh dari tenda buat masak teh, bikin kopi, masak-masak buat sarapan besok pagi lah. Nah, pas Ujang sama Rama lagi masak nih, tiba-tiba dia berdua ngedenger suara orang yang lagi nangis. Suaranya kayak cewek lagi ngerintih gitulah. Dan suaranya sumbernya dari tenda sebelah. Ujang bilang tuh sama si Rama, Ram, coba lihat ke tenda sebelah, takut ada apa-apa Ram.
Rama pergilah ke tenda sebelah. Dan bener aja, di situ Dewi lagi duduk nangis, ngerintih kesakitan sambil megangin perutnya. Rama nanyalah ke Dewi, "Wi, lu kenapa?" "Nggak tahu, Ram. Perut gua kok sakit banget ya." "Ya udah, Wi, gua lagi bikin teh tuh. Lu mau keluar apa gue yang bawain tehnya ke sini?" "Enggak, Ram. Gue nggak kuat. Bawain ke sini aja." Akhirnya Rama bawainlah tehnya ke Dewi. Dan gak berapa lama Dewi udah agak enakan lah perutnya. Dan dia tidur akhirnya. Gak kerasa Ujang sama si Rama masak nih. Tiba-tiba udah pagi aja. Waktu itu sekitar jam setengah 6-an lah. Doni, Leha sama si Dewi dibangunin tuh sama si Ujang buat sarapan sebelum ngelakuin pendakian. Akhirnya mereka semua di situ sarapan, ngopi, ngeteh, makan cemilan, terus beres-beres, ngelanjutin lagi perjalanan. Di situ Ujang bilang ke teman-temannya supaya jalannya jangan terlalu lama lah, karena jangan sampai nanti kesorean pas nyampe di Surya Kencana. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ngelakuin pendakian via Salabintana nih, jadi jalur Cipelang emang terkenal dengan jalur yang panjang dan pohonnya masih lebat di sana. Akhirnya mereka semua lanjutin lagi nih perjalanan. Dan tempo perjalanannya malah makin lambat, karena emang kondisi Dewi di situ malah makin ngedrop. Singkat cerita sampailah mereka di pos Ciletik. Ujang mutusin buat istirahat dulu di situ. Duduk-duduk, masak tuh mereka di situ. Karena emang space di situ lumayan juga kan kalau buat istirahat lama dan buat masak-masak gitulah. Dewi lagi duduk tuh di bawah pohon. Rama nyamperin lah si Dewi dan nanya ke Dewi, "Wi, gimana kondisi lo?" "Ram, gue nggak nyaman di sini. Gue ngerasa ada yang merhatiin kita." Rama cuma diam aja, karena emang sebenarnya Rama juga ngerasain tuh di tempat itu. Dan mau gimana lagi, dia nggak bakal bilang tuh ke Dewi kalau dia ngerasain hal-hal yang kayak gitu juga. Akhirnya Rama izin tuh ke si Dewi buat bantuin si Ujang masak. Akhirnya mereka di situ makan, ngisi perut karena emang dari tadi mereka jalan nih dari pas pagi. Ya, mereka belum makan. Dan di pos Ciletik waktu itu mereka udah sekitar jam setengah 5-an lah. Makanya mereka semua harus ngisi perut mereka semua buat ngisi tenaga, karena emang dari jalur Ciletik menuju Surya Kencana benar-benar terjal jalannya. Singkat cerita mereka udah makan, udah segala macem lah. Mereka lanjutin lagi nih perjalanan. Posisinya masih sama nih. Rama ada di belakang Dewi. Nah, si Rama ngeliat Dewi waktu itu kesandung akar pohon. Rama peganglah tangan Dewi. Dan pas Rama megang tangan Dewi, tiba-tiba tas Rama kayak benar-benar berat gak wajar gitulah. Sampai-sampai Rama juga ikutan jatuh tuh sama si Dewi. Ujang yang lagi jalan di belakang mereka berdua langsung nolongin mereka berdua. Dan di situ Rama ngeliat. Jadi nih, pas Rama mau nolongin Dewi, tiba-tiba tasnya Rama kan berat tuh. Nah, Ujang juga mau nolongin mereka berdua. Tiba-tiba Rama ngeliat ada dua sosok anak kecil yang lompat dari tasnya Rama ke tasnya Ujang. Jadi kayak gimana ya, pokoknya gini nih, kayak seolah-olah makhluk itu gak rela kalau ada orang yang mau ngebantuin Dewi. Rama mulai heran di situ. Sebenarnya ada apa dengan pendakian ini? Kok banyak gangguan kayak gini? Rama mulai ngerasa ini pasti ada apa-apa dengan si Dewi. Akhirnya Doni sama Leha suruh jalan duluan tuh ke Surya Kencana, karena emang udah dekat juga kan. Nah, Rama sama si Ujang bakal nyusul nanti katanya. Di situ Dewi suruh jujur tuh sama si Rama, sebenarnya apa yang udah Dewi lakuin. Nah, di sini Dewi malah nangis.
Dan dia baru ceritalah di situ. Ternyata Dewi lagi head. Rama nanya lagi nih ke si Dewi. Jujur aja Wi, gak mungkin cuma gara-gara head. Masa cuma gara-gara itu doang sampai diganggu kayak gini? Kenapa Rama ngomong kayak gini nih? Karena Rama benar-benar ngerasain gangguan itu bukan cuma sekadar iseng aja, tapi makhluk sana kayak lebih mau ngenyelakain gitulah. Akhirnya Dewi di situ mulai ngaku tuh sama Rama sama si Ujang. Mulai ceritalah Dewi di situ. Ternyata semalam sekitar jam 10-an lah Dewi mau ngeganti pembalut tuh. Dan dia juga sebenarnya mau minta temenin tuh sama si Leha. Tapi dia gak enak karena si Leha tidurnya benar-benar pules. Mungkin karena kecapean lah. Akhirnya dia pergi tuh ke sebelah kiri tenda. Persis di semak-semak dia ngeganti pembalutnya. Dan masalahnya nih, Dewi ngebuang pembalut di situ tanpa bersihin lagi dan tanpa pakai plastik. Pokoknya langsung dibuang begitulah. Dia buru-buru waktu itu. Mungkin karena dia ngerasa takut juga kan. Dan dia mikir ya itu hal biasa aja. Apalagi kan dia baru pertama kali tuh naik gunung. Tapi sebenarnya nih, setelah Dewi ngebuang pembalut itu, Dewi ngerasa kayak diganggu terus tuh sama penghuni situ. Ujang sama Rama serius tuh ngedengerin ceritanya si Dewi. Dan Ujang bilang di situ sama si Dewi, Wi, banyak-banyak doa ya. Insya Allah kita gak apa-apa. Nah, si Rama mulai nemuin nih jawabannya. Kenapa semalam, tahu kan, waktu Rama nemenin Dewi dan jadi sosok kayak begituan. Nah, mungkin itu semalam lagi ngejilatin pempesnya si Dewi. Rama bilang tuh ke si Ujang supaya terus jagain si Dewi, jangan sampai si Dewi dikasih sendirian. Akhirnya dia bertiga nerusin lagi nih perjalanan ke Surya Kencana. Dan sekitar jam 5:30 lah, akhirnya mereka semua sampai tuh di alun-alun Surya Kencana. Dan yang anehnya, segitu luasnya padang savana, gak ada pendaki satupun. Cuman ada mereka berlima aja di situ. Akhirnya mereka nyari tempat nih buat diriin tenda. Pas sudah dapat, mereka bagi-bagi tugas lah. Ada yang diriin tenda, ada yang masak, ada yang nyuci, ada yang nyuci baju. Dan Dewi cuman disuruh diam aja karena emang kondisinya lagi gak enak juga kan. Mereka bangunlah tenda di situ. Tapi cuma satu, Ujang sama Rama mutusin kalau malam ini mereka semua harus fokus jagain si Dewi. Dan Ujang bilang tuh ke teman-temannya supaya besok pagi mereka langsung turun aja lewat jalur Putri dan gak ngelanjutin lagi pendakian. Karena emang posisi mereka emang udah gak bisa ngelanjutin lagi pendakian, karena ngebawa Dewi yang posisinya juga kan lagi sakit. Takut kejadian apa-apa nanti sama si Dewi. Mereka semua setuju tuh sama keputusannya si Ujang, karena emang Ujang leader nih di sini. Singkat cerita udah lumayan malam lah. Mereka semua tidur tuh di dalam tenda, kecuali si Rama. Rama ngerasa malam itu benar-benar aneh. Dia ngerasa di malam itu gak ada suara apa-apa, benar-benar sunyi. Logikanya nih, kalau di gunung kan biasanya ada suara binatang kayak tonggeret, suara jangkrik, atau suara apalah. Tapi sampai suara angin aja Ujang gak ngedenger, saking sunyinya waktu itu. Padahal kan kalau padang savana biasanya banyak angin tuh di situ. Pas Rama lagi mikir gitu, tiba-tiba Dewi kayak ngomong gitulah. Suaranya pelan dan lirih. Dia ngomong sambil tidur nih, jadi kayak orang ngigo gitulah. Dia ngomong begini nih, Nggak mau, nggak mau,
nggak mau ikut. Jangan aku. Posisi badannya si Dewi juga tiba-tiba menggigil. Rama banguninlah si Ujang dan teman-temannya. Mereka langsung bangunlah di situ dan langsung merhatiin si Dewi yang posisinya menggigil sambil ngomong kayak begitu. Ujang berasumsi kalau Dewi berhalusinasi dan kemungkinan Dewi ngalamin hipotermia. Ujang langsung bilang ke Rama supaya keluar tenda buat bikinin Dewi teh panas. Doni sama si Leha ngangetin badannya Dewi. Jadi kayak transfer hawa panas gitulah ke badannya si Dewi. Pas Rama ngebuka tendanya nih, dia benar-benar kaget karena tepat di tenda mereka semua ada tenda pendaki. Rama ngerasa aneh di situ karena benar-benar ini nggak masuk akal. Kok bisa tiba-tiba ada tenda pendaki ada di depan tenda mereka? Padahal tadi benar-benar sunyi, nggak ada suara sedikit pun. Nah, kalau kita pikir pakai logika nih, biasanya kan kalau pendaki baru datang dan ngedelin tenda, pasti ada suara ngobrol atau apalah. Tapi ini nggak sama sekali. Dari dalam tenda Leha sama Doni dengan polosnya ngomong nih, "Ram, itu ada tenda pendaki. Minta air panas aja sama dia, Ram. Biar gak usah masak lagi, biar cepet." Dia gak tahu karena mereka semua tidur tuh malam itu. Cuma Rama yang tahu malam itu benar-benar sunyi. Rama nyoba buat nus-nusun di situ dan langsung nyamperin tenda pendaki itu. Jadi tendanya ngebelakangin tendanya si Rama nih. Rama lewatin lah samping kanan tendanya, pas tepat di pintu tendanya. Tiba-tiba ada 2 pendaki tapi gak dari dalam tenda. Pendaki itu keluar dari dalam hutan. Rama bilanglah ke pendaki itu. Jadi pendakinya udah lumayan tua gitulah. Rama bilang nih di sini, "Pak, maaf, Bapak punya air panas gak? Teman saya lagi sakit, Pak. Kayaknya kena hipotermia." 2 pendaki itu gak ngejawab omongan Rama dan langsung masuk ke tendanya Rama dan teman-temannya. Nah, ini nih yang aneh. Pas di dalam tenda, bapak-bapak itu langsung megang tangannya si Dewi. Dewi yang tadinya menggigil dan ngomong gak jelas. Gak tahu kenapa dia tiba-tiba tenang dan tidur pules. 2 pendaki itu mesenlah ke mereka semua supaya apapun yang terjadi nanti, jangan ada yang keluar tenda malam ini. Serem kan, kata dia. Akhirnya bapak-bapak itu keluar tuh dari tenda mereka dan balik ke tendanya lagi. Nah, Ujang mesen nih ke teman-temannya supaya malam itu langsung tidur aja, jangan ada yang begadang, supaya besok pagi-pagi gak ngantuk. Soalnya kan pagi-pagi banget mereka harus pulang lewat jalur Putri. Tapi lagi-lagi Rama gak bisa tidur di situ. Dia cuma diem aja, mikirin semua kejadian-kejadian yang dilewatin. Dan bukan cuma mikirin itu, dia juga agak aneh sebenarnya. Kenapa di tempat ini benar-benar sunyi, gak ada suara apapun. Rama diem tuh di situ. Nah, pas Rama lagi mikir gitu, tiba-tiba dia ngedenger suara 8 langkah ngelilingin tenda dia. Dia benar-benar mulai ketakutan di situ dan menjamin matanya. Rama diem tuh di situ sambil merem. Tiba-tiba dia ngedenger kayak suara azan tapi lirih suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas Rama ngedengar suara azan itu, suasana berubah jadi kayak biasanya, normal gitulah. Suara angin tiba-tiba jadi ada. Suara binatang-binatang hutan normal lagi. Ada suara tonggeret, ada suara jangkrik, pokoknya banyak suara lah. Rama mulai ngeberaniin diri tuh ngebuka matanya. Dan ternyata
Ujang yang lagi azan. Dan kenapa Ujang azan di situ? Karena waktu itu emang udah subuh. Dan bukan cuma karena itu. Jadi Ujang mikir kalau dia azan, hal-hal aneh bakal ngejauh dari mereka semua. Ujang bilang tuh ke Rama supaya keluar tenda aja, bikin sarapan buat teman-teman yang lain. Dia juga udah yakin nih situasi udah benar-benar aman. Nah, pas Ujang sama Rama ngebuka tenda nih, lagi-lagi Rama dibikin kaget di situ. Karena di depan tenda mereka udah gak ada apa-apa. Padahal kan semalam ada tenda. Nah, Rama mikir kalau emang dia pergi semalam nih atau subuh lah, seharusnya dia ngedenger tuh suara orang lagi ngebongkar tenda. Tapi enggak. Nah, Ujang di situ nanya lah ke Rama, "Ram, tenda yang tadi udah pulang ya?" Ya, Rama cuma diem aja di situ. Dan dia bilang, "Gak tahu, udah gitu doang." Tapi dalam hatinya Rama, dia benar-benar curiga emang dari semalam ama orang itu. Karena datang sama perginya benar-benar misterius. Tapi Rama gak ngomong apa-apa ke Ujang. Dia cuma ngebatin aja dalam hatinya. Soalnya kan cuma Rama yang semalam gak tidur. Dan tiba-tiba tenda itu ada di depan tendanya. Singkat cerita, mereka masak tuh buat teman-temannya. Nah, makanan udah matang. Makanlah mereka semua kecuali Dewi. Dia sekarang cuma diem aja, gak ngomong apa-apa. Apalagi makan. Tatapannya benar-benar kosong. Gak ada ekspresinya sama sekali. Mereka cepetin semua tuh aktivitasnya dan siap-siap buat perjalanan pulang. Ujang takut kalau Dewi kena hipotermia lagi. Posisi mereka masih sama nih. Doni jalan paling depan, Ujang setia dia jadi sweeper, dan Dewi sekarang digemblok sama si Rama. Karena emang si Dewi udah benar-benar payah di situ. Kenapa cuma Rama yang benar-benar perhatiannya berlebih sama si Dewi? Karena sebenarnya Rama ada hati nih sama si Dewi. Dari awal juga udah kelihatan kan. Dari Rama yang awalnya gak mau ikut dalam pendakian ini jadi ikut gara-gara Dewi ikut. Terus yang semalam kan, pas Ujang sama Dewi mau buang air kecil, dan tiba-tiba Rama ngedenger, dan malah Rama yang mau nganterin. Dan tiba-tiba itu juga bukan si Dewi, karena jebakan Batman dia. Pokoknya Rama yang paling merhatiin si Dewi. Mereka jalan tuh ngelewatin jalur putri. Emang pas turun gak terlalu lama, karena emang Dewi digemblok kan sama si Rama. Dan Ujang bilang ke teman-temannya supaya nanti istirahatnya di pos 1 aja, biar gak terlalu lama di jalan. Jadi kalau mereka mau istirahat nih, jadi kayak cuma senderan, duduk bentar, sambil diri. Jadi gak ada yang duduk-duduk, ngopi, ngerokok. Pokoknya gak ada yang kayak gitulah. Mereka jalan terus tuh, nelusurin jalan turun. Nah, pas dikit lagi mau nyampe ke pos 1, mereka ngelihat banyak orang di situ. Nah, dari orang-orang yang ramai di sana, ada 2 orang yang nyamperin mereka. Orang itu nanyalah ke mereka semua, "Kalian pendaki yang dipimpin Ujang ya?" Ujang yang paling belakang teriak dia, "Iya pak, saya Ujang." Orang itu nanya lagi, "Gimana kondisi kalian?" "Alhamdulillah baik pak. Tapi ada satu perempuan yang lagi sakit pak." Nah, orang itu nanya lagi lah ke Ujang, "Gimana kalian bisa bertahan 7 hari dengan ngebawa orang yang sakit?" Ujang sama teman-temannya bingung. "Hah? 7 hari? Bingung kan lu pada? Kami baru naik ke gunung ini kemarin pagi pak." Orang itu bilang lagi ke Ujang dan ke teman-temannya, "Kalian ini sudah dinyatakan hilang sejak 3 hari yang lalu. Kami semua di sini ya karena nyari kalian." Nah, ternyata orang-orang yang lagi ngumpul di pos 1, mereka semua tim SAR dan ranger-ranger yang ada di gunung itu. Jadi
orang tua mereka ngabarin ke pihak base camp. Dan dari pihak base camp juga udah nyari mereka terus tuh selama ini. Dan mereka dinyatakan hilang. Tim SAR itu nanya lagi nih ke Ujang, bagaimana keadaan teman kalian yang sakit? Iya pak, semalam teman kami kena hipotermia. Dan untung ada 2 pendaki yang menolong kami pak. Sekarang tim SAR-nya yang kaget. Hah? Pendaki? Pendaki gimana? Semenjak kalian dinyatakan hilang, gunung ini ditutup untuk memudahkan pencarian kalian. Ujang makin bingung di situ. Terus, itu siapa pak yang nolong kami? Tim SAR itu bilang, ya nggak tahu. Mungkin pendaki ilegal. Tim SAR itu nanya lagi nih ke Ujang, mana teman kalian yang lagi sakit? Itu pak, ada di belakang. Pas mereka semua nengok ke belakang, Dewi udah gak ada. Dia tiba-tiba hilang begitu aja. Mungkin saking seriusnya mereka ngomongin kejadian-kejadian janggal selama pendakian, makanya mereka sampai gak ngeh kalau Dewi tiba-tiba hilang. Lagi-lagi Rama nih yang antusias nyari Dewi. Rama lari balik lagi ke jalur pendakian. Terus tuh dia nyari si Dewi. Tapi Dewi gak ada. Akhirnya Rama berhenti dan duduk di batu tempat dia istirahat sama Dewi tadi pas perjalanan turun. Pas Rama lagi bingung nih, tiba-tiba dia ngelihat kira-kira 100 meter lah. Di ujung ada Dewi. Dewi lagi diri di bawah pepohonan sambil ngelambain tangan ke arah Rama. Dan tiba-tiba Dewi membudar dan hilang begitu aja. Rama di situ cuma nangis aja. Dia mikirin kenapa kejadiannya sampai seperti ini. Rama di situ cuma bisa nangis dan nginget-nginget selama perjalanan pendakian sama si Dewi. Dan yang bikin sedih lagi, di batu itu, di tempat Rama duduk tuh, pas tadi mereka semua perjalanan turun, Rama sama Dewi istirahat di situ. Nah, Rama nembak Dewi di situ. Pas Rama lagi nangis dan gak tahu mau ngapain, datanglah tim SAR sama teman-temannya. Akhirnya tim SAR bilanglah ke mereka semua kalau mereka harus laporlah ke base camp karena mereka udah ditemuin. Singkat cerita mereka semua sampai nih di base camp dan mereka nyeritain dengan detail nih kejadian-kejadian yang mereka alamin. Akhirnya mereka berempat dibawa tuh ke tempat orang yang bisalah di daerah sana. Kita sebut aja Pituah ya. Rama mulai ngejelasin detail setiap kejadiannya. Dari kejadian-kejadian yang sebenarnya dia tutupin dari teman-temannya. Dia jelasin tuh ke Pituah itu. Di situ Rama nanya nih ke Pituah itu, "Bah, apa teman saya bisa ditemuin?" Teman kalian masih ada di gunung ini. Dia diikat oleh Raja Jin yang ada di sana. Karena tidak bisa menjaga etikanya, membuang bekas darah head sembarangan. Kalian tahu 2 pendaki tua yang nolong kalian. Dia adalah sosok yang ditugaskan mengambil teman kalian dan mengganti Dewi asli menjadi bukan Dewi ketika dia masuk ke dalam tenda kalian. Kalian semua kena tipu daya bangsa mereka. Dan proses itulah yang membuat kalian sampai 7 hari di sana. Saya bisa bantu kalian menemukan teman kalian. Yang penting, kalian pulang ke rumah kalian dulu. Akhirnya nih, mereka semua pulang tanpa membawa Dewi. Oke teman-teman, segitu aja cerita dari Dewi nih. Dan bagaimana kelanjutannya tergantung ramainya video ini. Dan akhirnya gua Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.